Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad ain sin qaf kaf ha ya ain shad. Kenapa ada ainnya? Kaf ha ya ain. Ayo ulangi. Kaf ha ya ain shad. Yes. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik ikhwan fillah dan rahmatir Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bermajelis, duduk bareng, duduk bersama dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah hingga yaumul akhir. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita meluruskan niat kita dalam rangka belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, agar apa yang kita lakukan betul-betul mendapat pahala, mendapat keberkahan. Karena jangan sampai ya dari awal kita lupa niatnya, dari awal kita tidak meluruskan niat sehingga amalan-amalan yang kita lakukan itu sia-sia. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau ajal sudah dekat ya, kemudian kita baru ingat, maka amalan itu akan ditulis ya, dicatat sebagai amal ibadah, amal pahala ketika kita sudah niatnya lurus karena Allah, atau ketika amal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca doa. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, alhamdulillah, saya mau absen dulu ini yang dah hadir. Kemana yang lainnya ini? Pertama oh iya ya, ada info di grup ya, anggota KPPS. Saya juga anggota KPS. Ya, karena istilahnya kita ingin ikut berjuang ya, demi perubahan, demi kebaikan negeri ini. Amin. Demi suksesnya pemilihan umum, pemilu ini ya.
Kita harus semuanya katanya harus ikut kalau punya kepedulian negara kita, ya makanya kita semuanya terjun. Entah itu mau dibayar tidak dibayar, maksudnya yang dibayar itu maksudnya dibayar secara memang sah, bukan kita karena bergabung karena bayarannya ya. Nah, kalau saya hitung-hitung memang luar biasa capeknya. Saya baru merasakan tahun ini periode ini saya masuk di KPS. Sejak awal ada BIMTEK, ada pertemuan di kantor kecamatan, kantor lurah. Kalau mau dihitung-hitung dengan mungkin saya anggap sebagai buruh saja, tidak nutup. Ya, karena buruh kan anggap satu hari 80 atau 100 ya. Ini sudah 2 hari ini sampai jam 12 malam kita rapat kumpul, paginya ikut BIMTEK, malamnya rapat KPS. Sudah 5 hari, bayangkan ya. Khawatir nanti pasti hari H capek sekali. Sengaja dibikin capek. Sengaja dibikin capek. Iya, ini makanya luar biasa. Ditambah lagi kemarin itu ini sedikit ya. Tambah lagi kemarin itu dikasih surat undangan, pemberitahuan, tidak ada alamatnya. Wah, setengah mati. Ya. Tidak ada alamatnya. Barusan tadi pagi baru dikirim alamatnya. Ya, jadi itu bikin stres kemarin. Dan mudah-mudahan kita berhusnudzon lah. Yang jelas orang yang benar diberikan kekuatan. Ya, begitu. Termasuk siapa lagi? Pak Jack ya, kan dia ketua KPS ya di sini. Pak Kamah, mana Pak Kamah ini? Saya udah lihat di grup, udah perhatikan grup ini. Ada info di grup kan? Dan info tadi di grup. Yang info ya. Mungkin sini jalan. Sini juga sedang. Ya, di sini informasi Pak Burhanuddin itu insya Allah Pak Maswan izin masih kurang sehat. Jadi sudah jarang ke masjid ya Pak Maswan? Jumat kemarin ada. Ada. Iya. Antum kita lihat baik-baik. Dia pakai masker. Oh, pakai masker. Iya. Ya kita doakan ya Pak Maswan memang diuji sama Allah, dicek izin kurang sehat ya. Jadi ini penting untuk perhatikan yang punya tegangan-tegangan tinggi ya, tensi tinggi. Kemudian kolesterol tinggi, asam urat tinggi, itu perlu diperhatikan. Jadi menjaga kesehatan itu adalah wajib ya, jangan kita anggap nunggu sakit baru diobati ya. Ini ada orang mau gabung mengaji di sini, saya tunggu dulu ya. Kalau mau datang ke sini ya silahkan. Baik ya, siapa lagi yang hadir? Kalau pekan lalu Pak Haji Bur, kuliah kita melayat sampai ke Sudiang ya. Betul, ada melayat kita, ada orang jenazah kita iring ini. Saya lihat di Jalan Guaria. Kuliah. Iya, pekan lalu saya lihat kita ke sana. Di Jalan Guaria. Naik motor ya, luar biasa. Enggak lah, dia rombongan pengikut. Iya. Siapa lagi yang dah hadir malam? Banyak dah hadir ini. Pak RT katanya mau gabung juga enggak datang ini. Deng Lawa. Baik ya, Pak Puang Muhyiddin. Mana Puang Muhyiddin? Tadi sebuah ada tapi ya. Ya, kita maklum mungkin karena banyak KPPS ya, banyak ya. Maksudnya yang ikut mengaji kita kan semua pajak saja barangkali sama Pak RT itu. Kita Linmas enggak sih? Linmas lumayan juga dapat 700-an ribu. itu bulanan. Iya, nanti selesai baru dicair. Sudah cair sebagian. Sudah cair, kemarin sudah cair 4 juta. Jadi satu TPS itu anggarannya 15 juta. Kali 75 TPS. Jadi untuk Kelurahan Manggala untuk anggaran pemilu minimal 60 juta. Enggak. Kalau 15 kali 75 sudah ratusan juta. Miliar, setengah M. Baik, terakhir sampai masih ingat ya semua ya.
Kita sudah di halaman munaqosyah. Baik, kita secara estafet ya. Mulai dari Haji Rumalang dulu. Suruh baca dulu baris 1 sampai 2. Baris 1 sampai 2. Baca. Oke, baca. Iya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون قاف صاد طه Dibetulkan. حميم ياسين ياسين Ya. Alif Lam Ra Alif Lam Ra Ya, alif lam ro Alif Lam Ra lam ro Lam Ra Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ra Ta Sin Mim. Oke, cukup. Baik. Kita kemarin sampai 3. baris ketiga, berarti lanjut Ki. Silakan lanjut dari baris yang keempat ya sampai baris yang ketujuh dulu. Silakan. Sampai 7, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Iya, sampai situ dulu. Baik. Pak Rusli sampai di mana pekan lalu? Baris kedua. Baris kedua. Oke, lanjut baris ketiga sampai baris yang ke-6 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Ulangi alif. Alif Lam Mim Shad. Jadi ya tadi tahan. Lam ketemu mim, tahan. Alif lam mim shad. Ulangi. Alif Lam Mim Shad. Mimnya. Mimnya panjang. Mim. Nah, gitu. Alif Lam Mim Shad. Oke, lumayan. Lanjut. Ain Sin Qaf Ya. Kaf Ha Ya Ain Shad. Oke, lumayan. Lanjut. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara
Tahan. Wa man kafara. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jelas. Ghaniyun. Ghaniyun hamid. Oke, cukup ya. Perbaiki itu ya. Ghaniyun hamid. Baik. Pak Haji Bur. Pak Haji Bur baris 1 sampai 2 dulu ya. 1 sampai 2 dulu. Kasih sorotkan 1 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Qaf. Sod. Kolkolahnya ya, kasih kentar. Sod. Toha. Ha. Sedikit hanya. Toha. Hamim. Yasin. Alif lam ro. Lamnya kurang ya. Jadi lam M-nya 1 kali. Alif lam ro. Begitu M langsung pindah ro. Ulang. Alif lam ro. Alif lam ro. Alif lam mim. Alif lam mim ro. Tosin mim. Ya, cukup dulu. Jadi yang mau diingat Haji Bur adalah huruf-huruf yang barisnya bergelombang itu dia memiliki huruf vokalnya 6 dan usahakan konsisten, usahakan istiqomah. Tadi ada lam, berarti A-nya ada 6, mim, I-nya ada 6. Pertemuan antara lam dengan mim itu namanya idgham mimi istilahnya, atau mim ketemu mim. Itu ada 3M istilahnya kalau mau dikumpul, ada 3M atau 2 harokat ya. Itu yang mau diperhatikan. Jadi konsisten huruf vokalnya, huruf-huruf yang barisnya bergelombang atau nama lain biasa namanya mad lazim mutsaqal kalimi atau mukhaffaf harfi, itu diusahakan ada 6. Itu yang mau dianukan. Paham ya? Jadi kita nanti untuk mengetahui, kita dengar sendiri suaranya, rekam, dengar, pasti kita akan tahu yang mana kurang, yang mana kelebihan. Baik, pindah ke Pak Iwan. Pak Iwan, pekan lalu ada ya? Iya. Baris Ya. kedua, Ustaz. Baris kedua, oke. Berarti lanjut baris 3 sampai baris yang ke-6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad ain sin qaf kaf ya ain sad. Baik. Walaqad ataina luqmanal hikmata aniskur lillah wa man yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik, cukup. Ya, silakan Pak Iman Saktian. Pekan lalu ada ya? Tidak ada.
Harus tes. Tidak ada. Baik, baris 1 sampai 2. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Qaf. Sod. Toha. Hamim. Yasin. Alif lam ra. Alif lam mim. Alif lam mim ra. Di pertemuan antara lam dengan mim ya. Tosin. Tosin mim. Baik. Perhatikan di tadi yang baris kedua, bagian yang kedua alif lam mim. Pertemuan antara lam dengan mim itu tahan. Termasuk yang tadi sin dengan mim ya. Alif lam mim. Tadi tosim mim. Paham? Pertemuan antara lam dengan mim tahan. Pertemuan antara sin dengan mim juga tahan. Coba yang terakhir diulang. Yang terakhir tadi Tosin mim. dia sin baru mim ya. N-nya jadi M. Namanya bacaan bukan. Bacaan idgham biguna ya. Sin jadi M karena nun ketemu apa? Mim. Jadi bukan sin mim tapi sim mim. Paham? Jadi sim. Tapi i-nya 6 ya. Bertemu jadi tahan ki. Ulangi. Tosim mim. Tahan juga. Tosim mim. Hampir sedikit lagi. Saya tidak ingin membiarkan saya biarkan nanti kita membaca begitu terus. Paham? Jadi ini masih mau disempurnakan ya. Mungkin dengan bahasanya yang liwat atau Pak Iwan ya. Mungkin bahasa kurang paham. Paham kan? Begini. Kemana ya. Oke, paham ya? Oke, pindah ke qori kita. Kita mendudukkan di berdata biar bernafas dulu. Ya, kemarin sampai di mana? Nomor 2, Ustaz. Baris 2, sekarang baris 3 sampai baris yang ke-6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad ain sin qaf kaf ha ya ain sad. Ya, lumayan. Lanjut. Walaqad yang bagus tuh ya. Tenang. Ini suaranya direkam harus bagus sedikit. walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man NG nih NG banget wa man kafara fa innamallah fa innallah
Wa man kafara fa innamal innallaha ghaniyyun hamid. Ya, perhatikan ya huruf-hurufnya ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, begitu ya, ada yang lawa, ada yang liwa. Termasuk tadi yang di awal-awal itu perhatikan ya. Perhatikan huruf-huruf vokalnya. Saya akan contohkan di ini ya. Jelas suara dengung-dengungnya. Ain sin qaf ya. Nah, begitu. Jadi usahakan pas-pas. Paham Neng Liwa? Paham? Oke. Baik, sekarang Pak Sugeng silahkan. Pak Sugeng pengalaman tidak ada, jadi baca baris 1 sampai 3. Pak Sugeng itu cukup lancar. Silahkan. Perhatikan yang lainnya yang belum ya. Supaya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Qaf Shad Taha Hamim Yasin Alif Lam Ra Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ra Tosi Panjangan. Tosin Panjangan. Tosin Mim Alif Lam Mim Shad Ain Sin Qaf Kaf Ha Ya Ain Sin. Ulang, Saud. Ulang. Sorry. Oke. Kaf. Kaf Ha Ya Ain Shad. Baik, masya Allah. Di pertemuannya ini agak mau dipermantap sedikit. Ain Shad Sin Qaf. Kemudian yang 2 harokat tadi agak terlalu kepanjangan. Tosin. Ya, baik ya. Ya, masya Allah lumayan. Ya, namanya ini kan menjaga kualitas bacaan. Baik, ke Pak Kamah silakan. Kamah yang lalu sampai di mana? Baris kedua. Oke, sekarang baris 3 sampai baris yang ke-6 silakan. Masya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad Ain Sin Qaf Qaf Ha Ya Ain Shad. Kurang kentara, ikfanya yang kurang kentara. Jadi n-nya saya dengar suara n terlalu jelas. Itu namanya idhar.
Coba ulangi di terakhir kaf ha ya ain. Qaf ha ya ain sad. Oke, lumayan. Baik, lanjut. Walaqad atayna Luqmanul hikmata Luqmanal Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah Anishkur lillah. Ya. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد فإن الله غني حميد. Baik, Masya Allah. Tinggal sedikit untuk kayak ikhfanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik, hanya mau dipermantap sedikit demi sedikit. Baik, Masya Allah. Masuk waktu ya, muadzan ya. Baik, nanti kita lanjut setelah Isya ya. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan bacaan yang tadi. Yang tadi sudah sampai baris ke-7, sambung lagi. Pak Haji Rumalang lagi. Tadi sampai ya. Silakan. Baris yang ketiga. Yang mana? Ini baris yang ketiga. Satu baris. Ya, sini sampai sini. 3 baris. 3 baris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Panjang. Belum ini. Oh, itu lagi. Ya. Belum tuh baris ketiga tuh. Alif lam mim sad asin. Apa? Ain. Alif. Ain. Ain. Oh, ain. Ain. Ya. Ain sin qaf kahai Kaf. oh Kaf. kaf Panjang. kaf haya asad Ain sama ini. Ain. Ini. alif Ini. oh sama Iya, ini sama ini. Sini. alif sin Ain. Ain. In. Ya, ain. Ya, ini.
baca. Ka panjang. Ka ha Kaf ha ya kaf ha ya asos ain ai oh baca ai kaf ha ya ai sos sod ain si sod sama ain sos sod oh sosi sosi sod oke ain sosi bukan begitu. Lupa lagi Haji Rumalang. Mana tadi? Ya. kaf ha ya ai so Ya. Ya selesai. Kaf ha ya ain sad kaf ha ya ai sod sodi ya lumayan sod Oke, gantian kaf mana sampai sampai baris yang ke dulu saja, baris ke-10. Wa wassaina Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Baik, cukup. Silakan Pak Haji Rusli. Amin. Tadi sampai baris ke berapa? Ke-6. 6. Baik, kita tambah sampai 8 ya. 2 baris saja. Wa id qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Luqmanu libihi. Kol-kolannya wa id qala Luqman wa iskala Luqmanu libihi bukan libihi wa libnihi ya cocok libnihi wa huwa ya'izuhu pendek wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah ya. inna syirka la sulhum
azim. La zulmun azim. La zulmun azim. Oke, cukup dulu. Silahkan Pak Haji Bun. Baris 3 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad Ain Sin Qaf Kaf Ha Ya Ain Shad. Kenapa ada ainnya? Kaf ha ya ain. Ayo, ulangi. Kaf Ha Ya Ain Ya, Shad. Yes. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik, cukup. Oke, alhamdulillah Pak Kama. Saya lanjutkan yang tadi. Tadi sampai mana tadi? Ya, 6. 6. Ya, oke, sekarang di sambungannya sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. La tusyrik billah. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Baik, masyaallah. Taufik. Silakan Pak Iwan. Habis 10, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana wa biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Baik, insyaallah. Pak Iman Saktian sampai tadi sampai baris kedua ya. Sekarang baris ketiga mau dulu. Kasih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ini Ustaz. Ya, baris ketiga.
Alif Lam Mim Tunggu dulu. Sod. Pertemuan lam dengan mim itu ditahan. Lam mim sod. Ulangi. Alif Lam Mim Sod. Terus Ain Sin Qaf. nah, ini ada tahan-tahan juga ya. Ain sin qaf. Coba ulangi. Ain Sin Qaf. Oke, lumayan. Lanjut. Kaf Ya Mati F. Kaf. Kaf Ya Ain Sod. Oke, lumayan baik. Walaqad atainal Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Pendek ya, pendek. Yaskuru li nafsi. Yaskuru li nafsi. Nah, terus Wa man kafara kafaro dan kafara. kafaro fa innallaha ganiyun hamid. Fa innallaha ghaniyun hamid. Coba ulang. Wa innallaha ganiyun hamid. Oke, baik, lumayan cukup. Silakan Deng Liwa. Ya. Semangat. Lanjut. Yang Selanjutnya yang tadi terakhir mana? Hamid. Ya, berarti wa id qol sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Lanya nggak panjang. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik. Lanya panjang, ya pendek. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya, terus selesaikan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kenapa ketahuan? Ya. Oke, atur lagi nafas tak? Wow. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amani anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Lumayan. Mantap lagi, silakan. Mana kasihkannya semua keluar suaranya tapi malu-malu. Bismillah.
Pak Sugeng, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Baik, cukup ya. Barakallahu fikum. Baik ya ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya kita sudah dicek bacaan semua. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Intinya perhatikan tajwidnya ya, perhatikan hukum-hukum. Ini kan munaqashah, halaman munaqashah ini adalah halaman untuk menguji kemampuan selama ini. Intinya alhamdulillah sih ada perubahan sejak awal kita mengaji, kemudian di akhir ini sudah mulai bagus. Nah, yang masalahnya jangan pernah berhenti ya. Sampai istilahnya bahasanya adalah ketika kita tidak dikomentari lagi itu sudah mulai bagus ya. Tapi kalau masih dikomentari berarti masih mau diperbaiki ya. Sampai begitu. Saya sendiri saja masih terus belajar ya. Masih terus belajar, masih terus dibimbing. Intinya supaya tidak menurun kualitasnya. Kalau bisa semakin naik kualitasnya. Ya, alhamdulillah. Termasuk ini di awal-awal surat ya harus tegas dan jelas ya. Kalau nafasnya tidak kuat ya, memang ada trik-triknya ya. Ada trik-triknya untuk mengatur nafas ya. Jangan langsung baca, tarik nafas memang ya. Terus sering latihan pernafasan. Kalau para qori seperti Muammar ya, nah, itu kan dia latihan. Katanya latihannya selama 24 tahun baru merasa bagus ya. Kita baru beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Itu latihan membaca vokal A, I, dan itu Nabi sampai 2 menit. Bayangkan kita bisa 1 menit saja sudah luar biasa. Muammar itu sampai 2 menit mengucapkan A terus. Ya. Latihannya itu Ustaz. Iya, dia kan qori internasional lah. Iya. Juara internasional, latihannya begitu. Nah, nanti kalau sudah laku suaranya Deng Liwa ya, bisa dipanggil juga. Amin. Ya. Insyaallah. Dipanggil sampai ke istana, ya. Istana Jabal Nur. Nah, luar biasa. Siapa tahu ya presiden yang terpilih memanggil kita ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. 30 juz. Ya. Baik. Sudah ada. Nah, ini masih berlangsung ya. Salah di store. Oh iya dia materi belum dia. Baik ya, itu ya intinya ya. Saya ingatkan yang pernah berhenti dan saya akan tambahan sedikit materi ini ya tentang ya untuk menampingi daripada mengaji kita. Saya pernah bahas atau belum ya. Baik, mohon perhatiannya ya, karena nampaknya mengaji saja kalau tidak ada materi tambahan yang secara struktur ya. Ini kan mengaji terstruktur alhamdulillah sampai akhir. Sekarang saya mau bahas tentang keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Jadi ini yang kadang-kadang kita luput ya. Apa itu keutamaan ilmu dan penuntut ilmu? Pertama yang perlu kita ketahui adalah apa pengertian ilmu ya. Apa itu pengertian ilmu? Pertama, ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Itulah ilmu.
Itu secara etimologi ya, secara bahasa. Seperti ini apa ini? Ini apa namanya? Kayu atau pohon? Ya. Kalau sudah bentuk begini namanya meja ya, atau bangku-bangku. Inilah ilmu. Dan jangan kita mengatakan ini buah pisang. Ini adalah pepaya, ini adalah pohon, bukan. Ya, memang asalnya pohon, ya. Pohon pun asalnya dari tanah. Tapi kalau sudah begini bentuknya, inilah namanya meja. Jadi mengetahui sesuatu itu apa adanya, itulah ilmu secara bahasa, ya. Ini harus kita satukan persepsi. Maka ilmu itu harus jujur, ya. Itu ilmu. Jadi mengetahui sesuatu apa adanya itu kejujuran, disitulah ilmu. Kemudian pengertian yang kedua, yang dimaksud dengan ilmu jika disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu agama. Contoh, dalam surat Al-Isra 36 ya, yang biasa sampaikan, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya. Ya, maksudnya ilmu agama. Tidak boleh kalian mengikuti sesuatu ilmu. Saya mengatakan ini ibadah, ini sholat 1 hari 1 malam, sholat yang diwajibkan adalah 7 kali. Itu ilmu atau bukan? Bukan, karena tidak ada dasarnya. Ya, yang benar adalah 5 waktu dalam sehari, karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sama juga dengan hadis. Ya, kalau atau di dalam doa-doa, ya, seperti doa belajar, Allahumma inni as'aluka ilman. Maksudnya yang diminta adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama atau ilmu syar'iyah, ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud dengan ilmu, ya, ketika disebutkan secara mutlak. Makanya kita mulai berhati-hati di sini. Jangan asal mengatakan ini ibadah, ini bukan ibadah, tapi ternyata tidak ada dasarnya. Ini yang mau diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kalau ilmu menurut para ulama salaf. Apa itu ulama salaf? Ulama-ulama yang hidup setelah Nabi. Ya, siapa yang hidup setelah Nabi? Itu yang hidup setelah Nabi biasa dikatakan tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Kalau muridnya Rasulullah adalah sahabat. Ya, sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah dan dia beriman. Makanya Abu Jahal bukan sahabat. Abu Lahab bukan sahabat, ya, karena dia hidup bersama Rasul tapi tidak beriman. Itu bedanya. Ya, Hindun apa sahabiah? Bukan, dia yang makan hatinya Hamzah, ya, luar biasa ya. Nah, orang-orang Quraisy, ya, istilahnya yang sudah masuk Islam pada zaman itu bukan sahabat. Dia yang hidup semasa pada zaman Nabi, ya, Muhammad SAW. Kemudian ada namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah pengikut sahabat. Ya. Dan inilah salaf yang sebenarnya. Makanya kalau orang mau memahami ilmu agama, kembali tidak pemahaman itu sampai kepada para salaf itu sendiri. Ya, kembali bahwa para salaf mengatakan ilmu itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. As-Sunnah adalah maksudnya sabda-sabda Rasulullah, pernyataan-pernyataan Rasulullah, diamnya Rasulullah, ya, itulah ilmu. Athar para sahabat, apa itu athar? Pernyataan-pernyataan para sahabat, itu juga ilmu. Perkataan la adri, saya tidak tahu, itu juga orang yang berilmu. Nah, boleh kita pitikan agak ya, nah boleh kita sokta, ya, maunya kita tidak tahu, kita kemudian menjelaskan, salah sholatmu, salah puasamu, salah mengajimu, dasarmu dari mana? Nah, tidak boleh, ya. Harus ada dasar yang menunjukkan bahwa itu benar atau salah. Mending kita bilang saya tidak tahu. Kemudian saya tanya, Deng Liwa, di mana Allah sekarang? Kalau Deng Liwa tidak tahu, ya dia bilang, la adri, saya tidak tahu. Makanya Deng Liwa, di belakangnya, di baliknya tiang ini ada jin gedro, ada buta hijau, bilangnya. Bilang, kamu tahu? Saya tidak tahu. Bilang saya tidak tahu. Makanya di dalam sini ada malaikat enggak? Deng Liwa, ada malaikat di dalam masjid ini? Dari mana kita tahu? Ya, itu mau dijawab. Bilang, saya tidak tahu karena tidak ada penjelasannya sampai sama saya. Walaupun sebenarnya ada, tapi karena kita belum dapat ilmu, bilang
saya tidak tahu. Jangan bilang ada dan tidak ada. Karena itu lebih aman, bilang saya tidak tahu. Kalau tidak tahu kan bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Jadi aman, ya. Inilah ilmu. Orang Kristen. Kalau orang Kristen. Mana Tuhan? Ya, saya ya ada karena di Al-Qur'an menjelaskan. Siapa yang menunjukkan? Menunjukkan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah ya. Iya. Al-Ars, Allah berada di singgasananya di arsy di atas sana, ya. Ya, baik ya. Di sini ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Umar, al-ilmu thalasah, ya. Berkata Abdullah bin Umar, al-ilmu thalasah kitabun natiq wa sunnatun madiyah wala adri. Dikatakan, ya, Abdullah bin Umar mengatakan ilmu itu ada 3. Ya, kitab yang berbicara yaitu Al-Qur'an, sunnah yang berlaku, dan perkataan saya tidak tahu. Kemudian berkata Imam Syafi'i, ya, yang artinya semua ilmu selain Al-Qur'an hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan fikih dalam agama. Ilmu adalah yang dalamnya perkataan qala wa hadasana. Adapun selain itu hanyalah was-was bisikan setan. Di Iwaan Imam Asy-Syafi'i halaman 388 nomor 206. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Jadi ilmu selain Al-Qur'an, sunnah sebenarnya itu menyibukkan. Ya, kecuali ya ilmu itu yang memang selain Al-Qur'an dan sunnah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kita belajar tentang ya mesin, tentang apa selain daripada Al-Qur'an dan sunnah itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang yang mempelajari maka kita sudah tidak perlu mempelajari lagi. Adapun tentang kebutuhan mungkin sehari-hari pokok yang dikondisikan, ya. Kalau itu memang kita butuh dari situ kita mendapatkan uang, ya belajar di situ. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, al-ilmu qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabah. Bahwa ilmu itu adalah Allah berfirman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para sahabat berkata. Baik ya, inilah definisi ilmu menurut para ulama kita, ya. Dan ini sesuai dengan fakta. Mau diambil dalilnya ada, ya. Mau diambil hadisnya juga ada. Seperti thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu adalah hukum tentang wajibnya menurut ilmu agama, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menurut ilmu itu fardhu ain, ya. Tidak ada istilahnya kita dikatakan saya sudah tua, saya sudah kaya, saya sudah menjadi pejabat, tidak perlu lagi saya belajar, ya. Ilmu agama itu apapun yang belum kita ketahui itu wajib dipelajari. Bahkan para ulama kita mengatakan hukum menghafal Quran itu wajib. Ya, ada yang mengatakan hukum menghafal Al-Qur'an itu wajib. Berarti kalau yang sampai sekarang belum hafal, ya terus berusaha untuk menghafal. Terus berusaha untuk memahaminya. Nah, jadi Al-Qur'an bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna. Ya, paling sempurna, bahkan kalau kita pernah lihat kamus Lisanul Arabiyah, kamus yang membahas tentang perkataan-perkataan Arab itu bermeter sampai 2-3 meter. Ya. Iya, pendapat yang lain. Jadi berdosa. Saking hati-hatinya, ya, berdosa. Sama juga orang seorang muslim yang tidak membaca Al-Qur'an, karena berdasar dari kata-kata waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an, ya. Jadi orang muslim ketika dia tidak membaca Al-Qur'an itu berdosa. Jadi syaratnya minimal dia 1 kali pernah membaca. Kalau belum paham, baca lagi sampai paham. Kapan pahamnya? Ya pokoknya berusaha memahaminya. Makanya orang baca Quran saja paham enggak? Tidak, karena kita bukan orang Arab. Makanya perlu baca terjemahannya. Baca terjemahannya saja pun tidak paham. Akhirnya buka apa namanya? Buka tafsir. Tafsir yang menjelaskan asbabul nuzulnya. Kemudian menjelaskan
pendapat daripada para ulama, diambil dari beberapa hadis. Oh maksudnya ayat ini begini, turunnya begini, bahasanya begini, terminologinya begini, etimologinya begini, grammarnya, tata bahasanya, nahwu sorobnya begini. Akhirnya kita bisa paham. Oh ini fi'il madhi berarti menjelaskan yang lalu. Ini fi'il mudhari berarti yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Makanya ada kata saufa ta'lamun, kelak kamu akan pasti akan mengetahuinya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham ini tentang definisi ilmu, pasti kita merasa butuh dengan ilmu. Oh selama ini saya mengaji ya paling ya mungkin Al-Baqarah, kembali lagi ke Al-Baqarah lagi, belum pernah khatam, ataupun pernah khatam satu kali sudah, bahkan terjemahan tidak pernah baca. Ya. Itu kan musibah sebenarnya. Ya. Kenapa kita jauh dari keberkahan? Di antaranya karena jauhnya kita dari Al-Quran. Jauh bukan berarti Al-Quran itu jauh dari pribadi kita, tapi jauh karena kita kurang membaca. Itu yang dimaksud jauh. Mana namanya hajrul Quran. Kaum muslimin sekarang banyak yang meninggalkan Al-Quran. Kok meninggalkan? Di rumahku ada Al-Quran, di masjid juga ada Al-Quran. Iya, karena kamu jarang membacanya, jarang mentadaburinya, jarang menghayatinya. Dan ini bukan berlaku untuk pribadi kita. Ku anfusakum ahlikum nar. Saya berpesan ajak juga istri-istri kita, ya, istri kita ya, anak-anak tak, ya, ajak juga mengaji. Ini kewajiban kita sebagai kepala keluarga, ya. Mungkin salah satu upayanya memasukkan anak di sekolah-sekolah Islam, masukkan anak tadi pondok-pondok, atau masuk sekolah-sekolah sore di TPA, itu sebagai upaya. Dan harus sebagai kepala keluarga itu harus. Kenapa? Karena kita lihat perintahnya Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tidak boleh kita membiarkan. Kita akan dikatakan sebagai dayut. Apa itu dayut? Orang yang membiarkan istri dan anak-anaknya dalam kezaliman atau dalam kemaksiatan. Jadi kalau kita mungkin rajin puasa, rajin mengaji, rajin sholat, rajin beribadah, tapi kita tidak memperdulikan anak tak, maka kita akan dipanggil oleh Allah. Walaupun enak-enak sudah masuk surga, anak tak memanggil, ya Allah, bapakku tidak pernah mengajak saya untuk suruh mengaji, untuk sholat. Istrinya pun begitu. Ya Allah, suamiku sholat-sholat sendiri, puasa-puasa sendiri, mengaji sendiri, tidak pernah ajak-ajak kak. Nah itu bisa menjadi hujahnya istri kita, anak kita di akhirat kelak, ya, bisa menjadi hujahnya. Akhirnya kita lagi nenek sama bidadari dipanggil sama istrinya, anaknya untuk menemani di neraka, ya. Jadi harus namanya, ayo kita sama-sama masuk surga bersama, masuk surga bersama istri kita, anak kita ketemu di sana. Ya istri kita jadi bidadari juga, kita jadi bidadara, masya Allah, ya. Inilah hukum menurut ilmu agama, ya. Dan keutamanya sangat banyak, mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan di sini sebelum saya tutup? Wah, itu luar biasa, ya. Ya. Udahlah, tetap manusia, masa tidak ada perubahan. Iya. Iya. Dia akan jadi pelayan surga. Dalam hari jadi pelayan surga. Ya, mudah-mudahan. Ada yang anaknya masih bayi meninggal, ada? Nah, anak tak, itu jadi investasi, ya. Tapi biar anak tak masuk surga kalau kita tidak beribadah. Itu masalahnya, ya. Ada orang bersyukur anaknya meninggal waktu bayi, tapi kalau orang tuanya, maaf ya, musyrik, khalidina abada finar, ya, selama-lamanya di neraka, ya. Punya anak soleh, anaknya soleh, hafal Quran, yang akan berikan mahkota kepada bapaknya, tapi bapaknya tidak pernah sholat, tidak akan dikasih juga. Atau bapaknya jatuh dalam kesyirikan, tidak akan dikasih. Jadi ada orang yang berpahaman begitu, salah. Anaknya jadi penghafal, anak-anaknya mungkin 5 ke 10, tapi dirinya tidak sholat, alamat dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini yang harus diluruskan, pemahaman di masalah yang kadang-kadang sudah merasa zona nyaman padahal belum nyaman, ya. Makanya ada di Al-Quran itu katakan, apakah Anda merasa aman, nyaman, ya, padahal sebenarnya belum, ya. Baik, ikhwan fillah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tolong diingatkan lagi teman-teman kita, inilah materi-materi yang sangat penting sebenarnya, ya.
tambahan-tambahan dari dirosah atau tadarus kita, sehingga kalau ini sudah paham, ya tentunya kita sendiri akan mencari, ya membuktikan, ya oh ternyata tidak cukup sholat aja, tidak cukup mengaji saja, ternyata banyak muamalah yang harus kita luruskan. Bagaimana hubungan bermasyarakat kita sebagai sopir PT-PT, sebagai penjual air galon, sebagai penjual online, sebagai pegawai ini, ternyata itu sudah diatur dalam Islam, ya. Tidak boleh kita, yang penting dapat uang banyak, yang penting makan enak, enggak, ya. Jadi semuanya ada aturan, ya. Ada syariatnya, ada petunjuknya, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Ya. Baik, ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan. Betul. Iya betul, Ibnu Sina juga. Iya betul. Iya. Iya, ini kan fardu iya. Betul. Betul ya. Ada hubungannya, ilmu perbintangan. Jadi ternyata ilmu perbintangan ada hubungannya, ilmu kelautan juga ada. Kita di Al-Quran itu termasuk ilmu kandungan itu lengkap di dalam Al-Quran. Jadi itu ada hubungannya. Jangan kita katakan tidak ada hubungannya, ada hubungannya semua. Karena itu adalah bagaimana mengaplikasikan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, ya istilahnya dunia ini sebenarnya dalam kendali dasarnya adalah ilmu Al-Quran. Makanya kalau pada dasarnya cuman dikembangkan. Ilmu kesehatan Al-Quran ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah menggunakan Al-Quran untuk apa? Menjadi obat. Kok bisa ya? Hanya dikaji para ulama. Dari sisi mana jadi obat? Ketemulah, ya ternyata di dalam Al-Quran ada madu, dibahas lagi madu. Lahiran nanti ada propolis. Ternyata ada di madu juga. Kemudian apalagi? Ya, buatini wa zaitun, ya buatini. Ternyata dikaji lagi. Nah, itu semua ada asbabun nuzulnya. Ya. Jadi yang kita bilang tadi ternyata ada hubungannya dengan Al-Quran. Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Al-Quran. Nah, contoh mungkin bikin tempe. Ya, tapi kalau mau dihubungkan bisa, ya. Ingin tahu, ya. Atau jualan online. Tapi kalau mau dihubungkan ada, bisa saja. Makanya segala aktivitas kita usahakan dikaitkan dengan Al-Quran. Bukan dikait-kaitkan, tapi memang dicari mana titik temunya, ya, sehingga menjadi bermanfaat. Ya, sains, ya tanda. Sains sebagai ilmu pengetahuan itu kan memang yang harus secara logika bisa teorinya ada. Jadi kalau sains itu ya kita manusia harus memang mempelajari banyak tanda-tanda. Iya. Dalam keluasannya Al-Quran jadi memang perlu tafsir. Iya betul. Perlu mungkin tidak pusat jadi yang kita masih awam dulu. Sekarang kan ada sudah buku dicetak kalau tidak salah hampir 1,5 meter itu sains Al-Quran sudah ada. Jadi keterkaitan Al-Quran dengan alam jagat raya ini, dengan berhubungan dengan kandungan ada, perbintangan ada, laut ada, di rumah itu ada, untuk anak-anak ada, untuk orang dewasa juga ada. Jadi dihubungkan dengan tingkat usia sudah ada. Masya Allah itu bukunya luar biasa. Saya beli itu 2 juta berapa itu bu. Hanya bagaimana untuk mendekatkan anak dengan Al-Quran. Jadi hubungan, oh ternyata dari usia janin sampai lahir itu ada dalam Al-Quran. Jadi makanya apa yang perlu kita pelajari utama itu Al-Quran. Sebelum kita belajar yang lain-lain. Ya, itu yang lebih penting. Anak-anak sudah dikasih mengaji, sudah dipahami Al-Quran, sehingga itu menjadi dasar dalam menjalani kehidupan dunia ini. Betul, makanya lah kami sangat berharap kalau memang kita diberi umur panjang, ya jangan sampai di sini, ya. Deng Liwa, Pak Iman Saktian, ya. Mungkin di luar sana, tambah pusing kita belajar mengaji, ada lagi ilmu, nanti saya tambah ilmu tarikh lagi, tarikh itu ilmu tentang sejarah, itu tebal sekali itu.
Nanti ada ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu amalah. Kalau buku-buku, kalau kita mau lihat ustadz-ustadz punya rumah, tidak ada kelihatan dinding rumahnya. Semua buku dan tidak ada habis-habisnya, ya. Dan itu kalau para ustadz ya dia fardu kifayah, memang harus. Tapi kita juga ada yang harus kita pelajari, yang fardu ain. Kita wajib mengetahuinya. Contoh, ilmu sholat kita harus tahu dari takbir sampai salam. Dan sampai ada yang salah, ilmu toharo harus kita kuasai. Jangan sampai sholatnya bagus, wudunya tidak bagus, tidak sah juga. Toharo tentang bersuci, ya, bahaya itu. Kita sholat setiap hari ternyata tidak diterima sama Allah gara-gara mungkin kita kalau wudu sampai di sini saja, tidak sampai di sini. Mungkin tukang cat, ya, maaf ya, ada cat-cat yang menempel kita, dibiarkan saja, ya, tidak dibersihkan. Itu juga, ya. Itu harus diperhatikan. Makanya inilah ternyata masih banyak, ya. Kan kita harus takut, ya. Apa? Rasulullah SAW man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang beramal tidak ada contoh, ya, atau tidak sesuai dengan ini contoh Rasul, maka tertolak. Takut enggak? Ya, harusnya kita takut. Fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Ini harus kita waspada dan jangan sholat. Tapi jangan terlalu was-was juga, kan, sehingga akhirnya tak kalah mendak sholat, tak kalah nggak usah mengaji, tambah pusing, ya. Itu setan masuk yuwaswisu fi sudunas, ya. Maka tolong teman-teman di sini saling menguatkan, saling mengingatkan, ya. Karena saya sendiri saja masih jauh, masih banyak yang perlu saya pelajari, ya. Nah, makanya saya datang ke sini, artinya berusaha, ya, untuk mengajak kembali ke cara ibadah yang benar, yang tepat. Sehingga kita sama-sama, mudah-mudahan sama-sama masuk surganya Allah, ya. Itu yang paling penting. Baik, ya. Kemudian yang penting saya ingin sampaikan, kan ini momen pemilu, ya. Ya. Pemilu ini kami sangat berharap, ya. Jangan sampai ada yang golput lah, karena terus terang dulu pun saya sering nggak memilih dulu karena saya tidak tahu. Ada yang mengatakan demokrasi itu haram, ya, dulu, ya. Mengatakan bahwa suara rakyat suara Tuhan, sehingga yang menentukan pemimpin adalah rakyat, ya. Memang logis juga, logis. Tapi kondisi di Indonesia memang belum bisa seperti kondisi pada zaman Nabi. Zaman Nabi kan tidak demokrasi, tidak ada, ya. Terus terang tidak ada. Tapi kita mengarah ke sana. Bagaimana memilih pemimpin yang banyak hafalan Al-Qur'annya, pemimpin yang memahami agama ini. Nah, sekarang kita tahu kalau memang kita mau mendekatkan masalah pemilihan dengan agama kita, tentunya bagaimana yang terbaik menurut agama kita. Pilih di antara para pemimpin yang lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Islam. Itu pilihlah. Kemudian calon-calon legislatifnya juga begitu. Mana mereka-mereka yang betul-betul memperjuangkan agama ini, ya. Lebih dekat dengan agama, lebih dekat dengan Al-Quran. Itu ya saran kami, ya. Ya, itu riswah namanya. Kan itu namanya itu seni dalam berbicara, saya bilang itu seni berbicara. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, ya jelas itu tujuannya adalah untuk suap, maka kalau para ulama kita mengatakan tolak uangnya, jelas-jelas tolak uangnya, kemudian jangan dipilih orang yang suka begitu. Itu makanya itu ujiannya, ujian orang beriman. Kita kan untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya dapat 100, beli coto 5 mangkok selesai. Ya kan bisa dapat 5 mangkok coto toh? Tapi itu yang masuk, yang dikatakan dalam hadis itu badan atau tubuh yang tumbuh dengan uang haram maka tempatnya di neraka. Itu sudah ada dalilnya itu. Tubuh yang tumbuh dengan uang haram tempatnya di neraka. Ya. Jadi kan cuma 100.000 ya. 100.000 membuat kita masuk neraka. Nah, kita harus waspada. Ya.
Nah, itu loh pilihan tuh pilihan kita, agaknya kembali kepada kita. Yang sudahlah. Ini kan sudah ada berapa hari lagi? 3 hari lagi. Lagi 3 hari fajar tuh. Lagi ada 3 hari fajar. Siapa tuh besok 100, besok 100, besok 100. Kita 5 semua kita terima, cepat kaya kita, nggak usah kerja. Pokoknya di rumah aja tuh. Pasang apa namanya? Baskom. Iya, terima serangan fajar, luar biasa. Puasa. Ya. Puasa lilin. Jangan. Terimanya saja kalau memang kan ini kan jelas momen di waktu ini jelas. Memberi di waktu pemilihan yang sekarang ini sudah sangat nampak jelas ya. Tujuannya sudah kenapa dari dulu kita kasih Kak. Nah, ini baru sekarang ini baru mau kasih ya. Jadi kami sarankan artinya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yaitu jangan kita terima. Kalau orang begitu orangnya pun jangan dipilih. Kecuali dia datang mau mensosialisasikan saja gagasan-gagasan untuk menyampaikan. Kadang ada juga yang karena dia mengumpulkan kemudian menyita waktu paling memberi jamuan-jamuan atau memberi uang transport karena dia kumpulkan itu masih dimaklumi mengumpulkan bukan memberi uang transport karena menyita. Saya mau menyampaikan karena jadi calon legislatif kan digaji sehingga dia memang menyampaikan informasi membutuhkan kita seharusnya kita kerja kemudian tersita waktunya itu tidak masalah. Yang masalah kita cuma duduk santai di rumah kemudian langsung dapat uang. Ini uangnya 100 pilih 05 contoh ya. Itu sudah sangat jelas. Ya, jelas sangat jelas. Lain lagi kalau kita diundang kumpul dijelaskan karena menyita waktu kerja tadi ambil sehingga dikasih pengganti uang kerja itu aman itu. Jadi katanya lima calon datang. Kenapa begitu? Saya cuma bilang, insya Allah. Terus saya bilang, kamu tidak cuma pilih satu, katakanlah dia datang 5 orang. Jatah kita cuma 1. Pokoknya bukan kita tanya minta kok, dia yang datang. Kita cuma bilang insya Allah katanya. Saya paling banyak. Iya, ya artinya inilah kembali ke kita kenapa? Saya bisa jadi diperkenalkan. Dia tidak minta, dia datang. Saya tanya ada tamu saya dari Parepare di rumah. Terus ada data itu pagi-pagi ini yang undangan coblos. Itu orang saya dari Parepare apa di sini? Saya kaget juga saya kan. Apa juga di Parepare katanya 300. Untuk harganya bahkan itu sedikit orang saya bilang 500 sedikit. Bukan di Parepare ini sedikit. sedikit. Iya. Iya. Terus Baik, kita lanjut nanti di teras ya bicara kita akhiri dulu. Intinya ya momen pemilu ini ya kita berhati-hati ya. Ya, kita berhati-hati jangan sampai menghalalkan segala cara ya karena al ilmu qoblal qaul wal amal ya. Jadi yang sudah kita banyak-banyak istighfar ya. Yang jelas namanya manusia ada tahu ada tidak tahu, tapi memang menggiurkan tadi uang-uang itu semua. malah bicara. Yang banyak anaknya, banyak keluarganya ya panen ya. Yang banyak anak, tapi kita tidak boleh pasang harga. Berapa amplopnya?
Padahal belum tentu dia pilih karena dia kalau ada kasih lebih tinggi lagi belum tentu juga dia pilih sebenarnya. Sekarang ini masuk TPS saja di bilik itu menurut aturan undang-undang tidak boleh bawa HP. Siapa tahu dia minta ditunjukkan dengan foto, tidak boleh. Nanti kalau kedapatan dia kena pasal, dia bisa dipenjara. Tapi jangan dipakai. Tapi untuk amannya kalau saya kan sebagai KPS, saya di bagian screening di KPS 4, ya saya periksa bisa di tangannya. Kemudian kalau nampak dia ada HP di bawah atau bahkan bawa tas-tas istilahnya, kan iya dititip, ya, keluar baru. Anda boleh itu justru itu kelihatan tidak jujurnya itu. Kan ada orang biasa ya ada caleg yang biasa begini, tolong kalau betul-betul kamu milih saya buktikan dengan foto kamu, foto begini bukan foto begini, itulah pelanggarannya, tidak boleh, makanya tidak boleh bawa HP. Oh boleh, kan di luar itu dilihat secara umum, toh. Ya, nanti perhitungannya. Kalau sudah dihitung itu tidak ada yang berubah bisa. Kejam sekali berarti ini. Kejam sekali. Orang dapat korupsi. Masih besar-besar ini kena berani tadi. Iya, kalau apa namanya, kalau itu harus bertobat kita. Artinya saya dulu janji, tapi kalau janji untuk kebatilan bisa dibatalkan. Sama berjanjian, ayo kita janjian minum balok. Janji ini, tapi minum balok boleh batalkan? Harus dibatalkan, harus kita langgar. Anda jadi ternyata haram dia. Iya, ya sudah lah. Kalau mending kita dosa bertanya, kasih bang, terima, ya namanya orang dikasih. Kita berhusnuzon, tapi kalau ternyata jelas-jelas maksud dan tujuan, tidak ada juga orang memberi uang tanpa tujuan, tidak ada. Iya ada tujuannya. Kita kerja, ya jelas dikasih upah, tidak ada kerja. Oke, ya jadi. Baik, kita baca doa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.